bendahara. Yang semangat untuk umat berkeluarga Bapak-bapak yang saya hormati, inventaris dan kekayaan warga RT 10 yang pertama punya tanah darat yang ditempati oleh tetangga 98 meter alias 7 batang, 2 bangunan kos kambing, 3 meja 14 2, kursi 100, piring 9 rosin, gelas 12 rosin, sendok 9 rosin, teko 1, sapu wadah nasi 1, langseng besar 2, langseng kecil 2, ketel 2, panci sayur 1, centong nasi 2, tutup 1, tiru sayur 2, siwur 3, bati kayu 7, bati plastik 4, 1 paket listrik, TV 17 inci, mangkok 8 rosin. Itu kekayaan dan inventaris warga RT 10. Dilanjutkan laporan pertanggungjawaban nomor tanggal urean penerimaan. Yang ke-1, jumlah uang perelek 3.400.000. Sesudah kami diberi mandat oleh Bapak RT, kami mewakili bendahara karena bendahara meninggal. Alhamdulillah pada saat itu kebetulan hari besar nasional, alhamdulillah masuk 3.100.000. Yang sisanya 300 masih ada di peminjam, tapi dia siap untuk membayar, cuma sampai saat ini masih di luar. Jadi uang tunai yang akan dilaporkan 3.100.000 ditambah uang kurdes tahun 2024 karena pada saat itu naik yang biasanya 400 menjadi 800. Ini hasil tarikan Bapak RT. Dan ada tambahan, mohon menjadi tahu karena ada kursi dan meja di RT 10, tapi luar RT ada kekurangan meminjam. Ini ada pemasukan uang kas sewaan meja kursi 100.000. Jadi uang tunai perelek 3.100.000, uang udes 800, uang sewa kursi 100, total 4 juta rupiah. Pengeluaran 1. Pada tanggal 4 bulan 3 2024 membeli rokok Aqua Snack Kerja Bakti tersier 150.000. Tanggal 8 bulan 8 24 membeli rokok Aqua Kerja Bakti menjelang HUT RI 175.000. 3. Tanggal 9 bulan 8 24 setor biaya HUT RI panitia desa 1.600.000, bikin tumpeng 100.000, beli rakia 75, membeli bendera 2 50.000, dipungut biaya HUT RI oleh panitia 300.000, biaya pawe obor minyak dan rokok Aqua 200.000, biaya upacara 100.000, biaya kegiatan politik RT beli Aqua dan rokok 150.000, membeli cat tapian minyak cat toas 100.000, dipungut biaya muslimatan 200.000. Langsung poslot 2 kali kerja bakti, pertama dari lokasi Klepu
sampai pos ronda sepanjang jalan wilayah Tepulu 150.000, di saluran air pembuangan 100.000, untuk UP kolektor dari jumlah 3.300.000, kegiatan pada malam hari ini 75.000, dan yang terakhir karena ada listrik di pos ronda setiap bulan 12.500 plus kali 1 tahun 150.000, jumlah pengeluaran 3.975.000. Dan perlu menjadi tahu, mungkin di sini ada saldo 25.000, cuma sebelum rapat dilaksanakan ini perdulinya ibu-ibu perek udah menarik, alhamdulillah udah dapat 450.000, uangnya ada di bendahara, malah sekaligus untuk diukuskan pada rapat malam hari ini. Karena kalau bapak-bapak mah sarankeun, ibu-ibu marekeun, jadi kami sepakat untuk sekretaris Ibu Emi bendahara Ibu Isti. Jadi jumlah total uang perek yang dibuat 300.000 ditambah saldo 25 ditambah 450.000 uang yang narik Januari, jumlah kas di RT 10 uang perek 775.000 rupiah. Sekian dan terima kasih. Untuk masyarakat silahkan kalau yang kurang gamblang bisa memberikan tanya jawab sebelum acara dilanjutkan. Itu sih Pak Bendahara, tolong tahun 2025 jangan dicabut. Saya maunya yang tahun 2024 aja. Dan apakah ada saldo di tahun 2025? Dipotong itu yang ini di 2025 jadi masuk ini. Jadi yang 45 enggak ya? Ada berapa? Untuk saldo 325.000. Untuk sisa saldo di tahun 2024. Iya. Yang 2023 dan sebelumnya ada saldo nggak? Tidak ada. Habis. Pada waktu itu kan dari desa minta LPJ, cuma tidak tahu pelaksanaan seperti sekarang ini kan ada daftar hadir, ada notulen. Memang saya bikinkan, tapi pada saat ini ada instruksi dari Bapak Kepala, memang aturannya yang diatur harus begini gitu. Jadi yang sudah kesana mah udah dikeluarkan oleh Pak RT, cuma saya kan Baik, terima kasih LPJ yang telah disampaikan oleh Bapak RT atau yang mewakilinya. Mungkin langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu dipersilahkan ke audien, ke warga menerima atau tidak LPJ yang telah dilaporkan oleh Bapak RT. Monggo. Bapak Timang, untuk yang awal yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Ibu Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada semua warga RT 10 yang hadir, terima kasih atas undangannya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka acara LPJ RT 10 dan sosialisasi tentang aturan LKD atau peningkatan kapasitas, nambah wawasan pengetahuan RT 10. Sholawat berserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Pertama-tama kami dari pemerintahan Desa Cinta Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin mengganggu kesibukan panjenengan. Dan yang kedua, kami dari pemerintahan Desa Cinta Jaya pertama bersilaturahim kepada warga RT 10. Jadi jangan salah persepsi dulu. Tujuan kami adalah ingin mendekatkan kepada warganya untuk menampung, menyaring usulan, gagasan, komplainan kepada kami pemerintah Desa Cinta Jaya. Alhamdulillah di tahun 2025 ini desa kita mendapatkan anggaran dana desa 1.022.000.000, dan 1.022.000.000 tersebut dibagi namanya Irmak dan non-Irmak. Ya, Irmak itu program-program pemerintah, program-program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Salah satunya tentang keagamaan, masih Pak Amin, guru ngaji, guru PAUD, imam musola, imam masjid masih ada isi kerja sesuai dengan tahun yang sebelumnya. Dan juga tentang masalah rencana kesepakatan semua warga, ya, bukan keinginan pemerintah, semua warga waktu musrembang bahwa 1 tahun Agustusan ramai-ramai atau kemudian 1 tahun kemudian kita mengadakan yang urusannya dengan keagamaan, akan manggil ustadz atau ustazah yang terkenal. Dalam hal ini di tahun 2025 ini kita akan memanggil Profesor Dr. Agil Siroj, nah itu dari Indramayu, sekarang kita di Jakarta. Tapi dan untuk yang masalah kesehatan itu masih tetap program masalah stunting itu masih menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di Desa Cinta Jaya. Dalam hal ini Cinta Jaya yang rawan stunting itu 7. Dan apabila di warga RT 10 ada yang termasuk kategori anak rawan stunting, jangan berkecil hati, Bu, karena kami pemerintah akan langsung memantau dan membantu tentang program PMT, program makanan tambahan bergizi, yang dengan tujuan agar si anak tersebut tidak menjadi stunting lagi. Stunting itu apa? Kalau bahasa Jawanya kundetan, Bu, kundetan yang telah perkembangannya baik itu berat badan, ketinggian dan sebagainya. Dan masih dalam kesehatan, kita itu akan mendirikan puskesmas pembantu. Kebetulan tanah yang ada di Desa Cinta Jaya Pak Amin ada di RT 28. Insya Allah di tahun 2025 ini akan dibangun puskesmas pembantu. Kenapa puskesmas pembantunya tidak disimpan tidak di Kampung Sidapukti? Karena peraturannya tidak kurang dari 2 kilo dari puskesmas yang lain. Contoh kita sudah ada di Cikarang yang dekat. Dan kebetulan Desa Cinta Jaya mempunyai tanahnya di dusun. Karena untuk sementara kita lagi nunggu regulasi aturan yang pastinya itu sementara disimpan di Posyandu Pondok Bundung. Dan nanti bapak-bapak ibu-ibu apabila mengecek kesehatan yang dasar baik itu darah, kolesterol dan sebagainya, silakan datang di Posyandu Pondok Bundung, karena sementara sambil menunggu pustup atau puskesmas yang baru dibangun nanti selesai di dusun Nambo RT 28. Dan juga untuk masalah kesehatan juga masih bahwa desa kita itu sudah ODF, Bu, ya. ODF itu apa? Bebas buang air besar sembarangan. Bahasanya buang air besar balong. Ternyata setelah ditelaah dan diteliti oleh Kementerian Kesehatan, buang air besar ke kolam terus kotorannya dimakan oleh ikan, ikannya dimakan kita, itu ternyata ada dampak negatifnya, cuma jangkanya panjang, salah satunya menjurus ke stunting. Ya, adek pepejah RT 10 yang masih ada gorok karena nanti akan dipantau oleh pemerintah, itu akan didatangi oleh Babinsa atau Babinkantimas, bahwa itu sudah menjadi program Kabupaten Ciamis dan Desa Cinta Jaya untuk
bebas buang air besar sembarangan. Itu dalam segi kesehatan. Untuk sosial kita masih ada PKH, BPNT, BLT, Bansos dan sebagainya. Kebetulan keluarga yang saya sebutkan itu di atas 10 banyak atau ada lah. Dan juga ada tentang bedah rumah. Kebetulan Harto dan rekan-rekan atas 10 saya mau minta kerjasamanya, koordinasinya, tenaganya untuk membantu saudara kita di RT 10 yaitu Ibu Nani. RT 10 dok sing setahun dulu terus ini Pak Enggos tahun sikit Bu Nani ya Pak RW ya, karena kita sudah undi-undi kemarin kita komitmen aja bareng-bareng ya, mudah-mudahan selepas lebaran lah kita bisa untuk memegah, tapi kita harus berusaha syaratnya satu kesiapan warganya Pak RT untuk membantu gotong royong. Kalau warganya tidak siap gotong royong ya kami tidak berani untuk menghasilkan anggaran tersebut. Contohnya punten Pak RT, yang punya tenaga ya urun tenaga, yang punya pikiran urun pikiran. Tapi yang jelas kalau apa-apa kita kompak misalnya, kalau belum sempat hari ini ya besok, tidak sempat besok lusa, tidak sempat pagi bisa sore, kan kayak gitu. Dilihat situasinya ya, yang jelas kita harus kompak khususnya untuk RT 10 ya. Jadi apalagi mohon maaf, bukan saya menghardik RT 10 dengan semua kegiatan-kegiatan sangat mundur Pak. Nih saya ngecek pos ronda si Wistana Dewek bangunannya apik, kon pasang PJU, tetap setelah Pak Udan Pak Golongan ngecek orang sih nunggu di jangkrik sih nunggu nih sudah 3 kali berturut-turut. Pak Bu ya, dengarkan ini. Tai ayam Pak. Dari 30 RT 10 dok si orang yang nunggu sama 3 kali berturut-turut ngecek ke lokasi. Padahal di batu PJU memang padang godong orang itu. Jadi evaluasi Pak RT dan bapak-bapak RT 10 ya, Pak RT sudah semangat, panjangan tidak semangat tidak akan maju. Dan juga sebaliknya untuk tahun depan apabila nanti Pak Bu dan rekan-rekan kok kontrol kok orang sing ronda tuh baik lah. Ya tapi tidak seperti itulah, maksudnya masa minggu aja di sini. Nah, pinter lu Pak Bos Amin, pinter lu boleh deh Pak Golongan anak saksi Pak RT ya minimal waktu akhir pengecekan lah anak jangan sama sekali Pak RT berenang. Fotonya masih ada buktinya itu. Terus juga untuk masalah infrastruktur bapak-bapak ibu-ibu ya, kita masih fokus untuk di pengairan dan untuk masalah BSA 9 Pak Amit untuk peninggian solokan dari mulai RT 6 sampai RT 7 dan sebagai RT 8 mungkin. Dan untuk rapat beton masih di RT 6 juga ada di RT 30 dan sebagainya lah. Detailnya nanti setelah kita penetapan APBDes di akhir Januari ini. Cuman perwakilan per RT, tokoh masyarakat, RT RW golongan, terus ibu-ibu kader, ibu-ibu PKA, MUI dan sebagainya nanti di akhir Januari ini tentang detail realnya yang akan dilaksanakan program-program di tahun 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira dapat dimengerti tidak? Jangan salah persepsi desa ngatur-ngatur keuangan RT. Apa urusannya desa ngerti keuangan RT? Itulah bahasa-bahasa itu yang tidak tahu wawasan, tidak tahu prosedural. Yang namanya RT itu adalah yang membantu langsung kepala desa, di-SK-kan oleh desa untuk membantu satu pelayanan masyarakat, kedua kebutuhan masyarakat tentang izin hajat, kependudukan, membantu bayar pajak dan sebagainya. Salah satunya itu RT ya, itu hak desa untuk menanyakan, mengetahui, tapi cuma tak kondok udah jalu, udah ngatur.
karena itu hak prerogatif. Dan untuk masalah kebijakan-kebijakan di RT pun itu hak prerogatif RT, tapi dasarnya satu, musyawarah untuk mencari mufakat. Aturan tarik 10.000, 5.000 atau seperti apa, udah mau ditarik atau enggak, itu harus sepakat dulu oleh masyarakat. Dan sangat disayangkan apabila RT kok tidak ada uang kasnya, itu akan rumit Pak untuk masalah kebutuhan RT-nya aja, karena untuk kewajiban yang biasa sudah dilaksanakan di desa, salah satunya adalah iuran Agustusan, muslimatan. Apabila sudah ada kas, kan tidak perlu lari ke warga dan sebagainya, tapi itu pun hak prerogatif di RT 10. Dan selanjutnya mohon dimengerti dan ditata bahwa Desa Cinta Jaya di tahun 2025 ini akan ada program Pak Ahmid Serawan Sepuan tentang pengadaan mobil siaga secara swadaya atau iuran seluruh warga Desa Cinta Jaya. Akan ada ya Bu ya. Jadi setelah kami sudah berjalan ke 19 RT 10 ini, RT 10 ini 19 itu ya, apa 18? 19 ya. Alhamdulillah sudah 18 yang mengatakan siap ikut sumbangsi, ikut iuran. Dan ada satu RT yang kurang sepakat, itu tapi hak prerogatif, itu pendapat silakan. Dan saya ingin mengajak, menghimbau dengan kebutuhan warga kita, khususnya RT 10. Kita sudah beberapa kali dalam tahun ini Pak Bu ya, kita sering manggil dari puskesmas untuk mata jenazah, bayar 200, kadang 250. Itu kan kalau kita punya sendiri minimal kan ya, kalau tidak mampu ya tidak perlu beli bensinnya, atau kalau misalkan ya untuk kas yang masih 50.000 juga. Itu seperti tujuannya ini untuk memudahkan kebutuhan masyarakat. Jadi tolong sampai itu ditelah dulu ya, jangan sampai menjawab setuju dan tidak setuju dulu. Nanti ada sesi antara jawab, kita sharing karena ini masih musyawarah ya. Dan endingnya terakhir apabila sudah 30 RT kami berjalan atau roadshow ke semua RT yang ada di Cinta Jaya, nanti akan sampaikan ke warga. Oh yang setuju sekian RT, yang tidak setuju sekian RT. Terus nominalnya sekian. Terus panitia bendahara pun dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Pemerintah cuma jadi pelindung, pemantau. Yang akan beli mobilnya pun nanti kita nyuruh masyarakat, tapi dasarnya kita musyawarah. Terus mobilnya mau apapun monggo masyarakat. Dan perlu diketahui kayak pemerintah dan BPD pun tidak nyuruh-nyuruh dok, ide-ide dok, tetap kepala desa dan perangkat beserta BPD juga iuran Bu. Ya silakan nanti masyarakat tinggal menilai, khususnya RT 10 tentang pengadaan mobil siaga ini yang kegunaannya kurang lebih seperti ambulan, karena ambulan itu bukan kewenangan desa, kewenangan puskesmas. Desa kewenangannya mobil siaga, tapi kegunaannya seperti mobil ambulan. Jadi tolong nanti setelah ada sesi tanya jawab sambil merenung, menelaah, kalau yang kira-kira mau ditanyakan monggo, karena tujuan kita lagi musyawarah ya. Belum sepakat nih, belum. Baru musyawarah ini seluruh Desa Cinta Jaya. Nah, tujuan untuk kebaikan, mempermudah kebutuhan masyarakat Desa Cinta Jaya khususnya ada 10. Mungkin itu untuk pembuka ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah banyak menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ke depan. Untuk acara yang selanjutnya, acara yang kelima, peningkatan kapasitas lingkungan RT yang akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama oleh BPD, kemudian narasumber yang kedua
oleh Ibu Sekdes. Untuk narasumber yang pertama kepada Bapak Andan Prayadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa, Muhammad Ibu Sekdes, dan Bapak RT lingkungan RT 10 yang saya hormati. Di sini saya sebagai DPD yang merupakan keterwakilan dari Bapak Ibu semuanya dari masyarakat, dan DPD juga saya siap untuk menampung semua keluhan, semua ide-ide dari masyarakat yang mau disampaikan ke Bapak Kepala Desa, boleh melalui saya. Dan di sini juga di Sidamukti tentunya ada 3 BPD yang sudah yang kita kenal, yaitu Ibu Lilis, saya sendiri, dan Ibu Ani. Sedikit saya akan mengulas tentang Urdes dan Janggolan, di mana Urdes dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ada ya Bu, Pak, masih terdengar hingga saat ini, dan penarikannya pun masih ada, dimana diatur pemerintah pusat juga memberikan kewenangan yang mutlak untuk pengelolaan anggaran di desa tersebut. Penarikan Urdes ini pada zaman dahulu itu adalah sumber untuk pembiayaan ataupun untuk menopang pembangunan di zaman dahulu, dan dilaksanakan atau dikelola oleh desa dan dilaksanakan secara gotong royong ataupun swadaya. Itu sedikit penjelasan dari saya, Urdes. Dan hingga saat ini pun Urdes masih tetap ada, masih tetap berjalan. Namun penarikan Urdes yang dilaksanakan oleh ketua lingkungan itu diberikan ke pemerintah desa dan dikembalikan lagi ke ketua RT ataupun ke lingkungan, ke RT, tingkat RT. Dan mungkin menjadi, boleh dikatakan menjadi uang kas RT lah, pemasukan RT, dan bisa dikelola oleh RT. Mau buat apa, mau buat ini, itu terserah dari pengelolaan lingkungan tersebut. Dan hingga saat ini pun Urdes dan Urdes masih dilaksanakan terus, dan ini menjadi kebijakan yang mutlak dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Itulah sedikit ulasan Urdes. Dan yang kedua tentang Janggolan, ya Bu. Di zaman dahulu Janggolan itu adalah untuk membayar gaji para perangkat desa yang ditarik ke masyarakat. Dan karena zaman dahulu mungkin di Cintajaya itu tidak ada bengkok ya Bu, Pak, dan makanya sumber dana untuk menggaji dari pemerintah desa, perangkat desa, itu adalah dari Janggolan tersebut. Hingga saat ini mungkin karena sudah mendapatkan ataupun ada siltap dan penghasilan tetap dari perangkat desa tersebut, Janggolan itu tetap ada. Namun penarikannya itu secara persentasenya berkurang, dan di Cintajaya ada juga yang tidak mendapatkan siltap, yang tidak mempunyai penghasilan tetap seperti perangkat desa yang lainnya, seperti ada di masyarakat, ada ini itu.
Itu sumber dana untuk menggajinya itu dari janggolan tersebut. Dari janggolan tersebut ya Bu. Dan itu sedikit ulasan tentang janggolan dan urdes dari saya selaku BPD, dan mudah-mudahan ulasan yang sangat singkat ini bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya dan menambahkan wawasan untuk kita semua. Mungkin dicukupkan dari saya, sekian, ditutup. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Andang selaku BPD. Kemudian dilanjutkan uraian tentang peningkatan kapasitas RT oleh narasumber yang kedua, Ibu Sekdes, Ibu Budi Sri kami, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jaya beserta Bapak Kepala Dusun Cidamuti. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota perwakilan Dusun Cidamuti. Yang saya hormati Ketua RW 02, Ketua RT 10, Bini Sepuh dan kesepuhan yang berada di RT 10 ini, dan seluruh warga RT 10 yang malam hari ini hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan malam ini. Mukadimah mengikuti pembicara terdahulu nih Pak. Di sini saya ngobrol, ada yang paham bahasa Jawa nggak? Paham. Terima kasih. Kalau bahasa Sunda saya yang tidak bisa Bu. Sudah Bu. Dan nasional saja ya Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di RT 10 menerima kehadiran kami, Bapak Kepala Desa beserta rombongan. Ini kami selalu formasinya seperti ini Pak. Hanya mungkin yang berbeda adalah ketika kami berada di Dusun Cidamuti, maka tokoh-tokoh yang ada di Cidamuti yang hadir, artinya BPD dari Cidamuti, Ketua RW yang membawahi wilayah di lingkungan RT yang malam itu mendapat giliran kumpul, itu seperti itu. Tapi formasi dari desa selalu sama antara Bapak Kepala Desa, kami sendiri dan Ketua BPD itu selalu hadir. Jadi bisa dibayangkan oleh Bapak dengan keberadaan 30 RT di wilayah ini, di wilayah Cinta Jaya, maka Bapak Kepala Desa dan kami bertiga itu juga berkeliling ke 30 RT. Peran serta masyarakat di sana itu sangat penting untuk menopang kemandirian di desa. Jadi kami setiap tahun itu ada penilaian sebenarnya Bu, Pak. Kami mendapat penilaian ini. Kenapa kegiatan seperti ini juga kami laksanakan antara di akhir sampai awal tahun? Karena nanti di bulan Februari Maret itu desa mulai ada penilaian. Penilaiannya langsung dari pemerintah pusat melalui online. Itu nanti menjadi tugas operator. Kenapa di desa sekarang ada operator yang kebetulan juga berasal dari RT 10, karena itu untuk menopang kebutuhan kami untuk penyampaian data. Nah, data ini tidak bisa kami berikan asal, maka kami harus betul-betul turun ke lingkungan, melihat kondisi masyarakat secara langsung. Jadi ketika kami menyampaikan data, tidak asal menyampaikan bahwa menurut pikiran kami yang selalu berada di kantor, tidak seperti itu, tapi kami menyampaikan kondisi masyarakat sesuai keberadaan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Jelas dari 30 RT ada 30 karakter lingkungan di sana. Tidak akan ada yang sama. Itu intinya seperti itu. Keterkaitan dengan kondisi di lingkungan RT 10 ini betul seperti yang disampaikan Bapak Kepala Desa bahwa kami tidak ingin istilahnya intervensi pada hal pengelolaan keuangan, tidak. Hanya kami perlu menyampaikan hal-hal yang memang harus dilakukan. Seperti tadi sedikit disinggung oleh BPD, anggota BPD di sini bahwa keberadaan Urdes dan Janggolan itu masih ada di Cinta Jaya. Kenapa seperti itu? Itu masih dilindungi Pak oleh undang-undang, oleh peraturan. Itu seperti itu. Jadi ketika kami pemerintah desa juga punya tugas, punya kewajiban terhadap pemerintah di atas, maka pemerintah desa juga diberi kewenangan. Ada undang-undangnya. Nah, kewenangan ini yang disebut kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Urdes dan Janggolan itu juga merupakan kewenangan hak asal usul, karena sebelum mungkin pada saat Cinta Jaya ini ada, itu Urdes dan Janggolan sudah mengikuti di sana. Ini ada kesepuan di sini Pak Hamid yang termasuk lama di desa ya Pak ya. Mungkin dari sejak Cinta Jaya ada, itu sudah ada yang namanya Urdes dan Janggolan. Hanya dulu karena memang desa itu belum ada anggaran yang turun, dana transfer itu belum ada. Ada bansung tidak? Karena bansung itu juga tidak sedang dulu ya Pak, baru tahun-tahun sudah. Belum bansung. Nah bansung tapi kecil Pak. 3 juta. Nah Bapak bisa bayangkan pada saat dulu kalau tidak ada partisipasi dari warga dengan uang 3 juta untuk ngurusi wilayah yang 30 RT, bisa dibayangkan seperti apa kondisinya. Sedangkan untuk membayar perangkatnya pun tidak bisa dengan uang 3 juta. Maka muncullah, dari dulu sudah ada Janggolan dan Urdes. Janggolan dibebankan kepada warga itu memang ditujukan atau ditarik itu untuk digunakan untuk peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya itu dulu. Seiring berubahnya waktu dan banyaknya perubahan aturan yang muncul, untuk Urdes dan Janggolan itu masih ada, masih dilegalkan. Ada peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019, itu peraturan yang terbaru ya Pak, yang menyebutkan bahwa desa masih diberi kewenangan untuk menarik itu, untuk melaksanakan itu. Tetapi karena perkembangannya ke sini itu perangkat dan kepala desa sudah mendapatkan siltap tadi, penghasilan tetap, artinya sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan secara rutin, maka penggunaan Janggolan dirubah. Lebih besar digunakan untuk lembaga kemasyarakatan desa dan prosentase terkecil masih diberi hak kepada kepala desa dan perangkat desa. Nah di sini nanti akan berkaitan dengan LKD. LKD itu lembaga kemasyarakatan desa yang diatur oleh undang-undang, itu seperti ketua RT, ketua RW, Linmas, kader posyandu, kemudian ili-ili itu yang berada di sini. Karena mungkin di lain tempat namanya itu akan berbeda. Di sini orang biasa menyebut ili-ili. Nah itu seperti itu. Jadi sebagian besar justru sekarang Janggolan diberikan kepada LKD. Prosentase terkecil diberikan kepada kepala desa dan perangkatnya, karena itu masih mendapatkan hak. Jadi ketika ada siltap, ada tunjangan lain yang masih dibolehkan. Itu seperti itu. Jadi mengingat bahwa di Cinta Jaya ini memang tadi LKD yang kita sebutkan belum ada sentuhan yang
secara langsung dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi tentang penghasilan mereka, maka kita masih mengikuti Pergub yang ada, yaitu masih melegalkan adanya janggolan untuk ditarik dari masyarakat. Itu seperti itu, Pak. Untuk cerita untuk kenapa janggolan masih ada di Cintajaya, mungkin sebagian warga sudah banyak yang mempertanyakan hal itu. Dan kondisi kewenangan, tadi kewenangan itu sudah ada karena itu asal usulnya Cintajaya memang ada janggolan dan UDES. Kewenangan yang kedua adalah kewenangan lokal berskala desa. Jadi kemungkinan walaupun aturannya satu dari sana, Pak, nama bisa berbeda. Antara satu desa dengan desa yang lain itu bisa berbeda pula pelaksanaannya. Artinya bisa nilainya, bisa namanya, bisa teknisnya, mekanismenya juga akan berbeda. Untuk desa satu dan desa yang lain itu akan berbeda-beda. Walaupun jenisnya mungkin sama gitu, tapi namanya bisa berbeda. Nah, itu tentang janggolan yang selama ini mungkin Bapak juga sering merasa bahwa di desa anu tidak ada, di desa ini tidak ada. Sebenarnya itu masih ada, terutama untuk wilayah yang memang tidak memiliki bengkok. Di sini untuk Kecamatan Lakbok itu hampir semua desa tidak memiliki bengkok. Jadi untuk janggolan itu masih diberlakukan umumnya di wilayah Kecamatan Lakbok, karena di Ciamis itu desa-desanya yang tidak memiliki bengkok. Untuk Purwodadi sebagian ada yang memiliki bengkok, sebagian ada yang tidak.